Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian yang sudah kirim kritik dan juga saran, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang sebuah jam tangan yang ada di depan saya. Jadi ini adalah Seiko XKX 009, dan jam tangan ini saat ini cukup kontroversial ya. Selain harganya yang terus naik, dia juga discontinued oleh Seiko. Dan juga faktor-faktor apa aja yang membuat jam tangan ini dicari orang, kita juga akan bahas itu. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sedikit sejarah dari jam tangan ini. Jadi ini bukan jam tangan yang baru ya. Jam tangan ini pertama kali diluncurkan, atau Seiko SKX pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dengan dua varian untuk ukuran 42 mm, yaitu Seiko SKX 009 dengan bezel berwarna Pepsi atau biru dengan merah. Kemudian ada juga Seiko SKX 007 dengan warna bezel warna hitam. Keduanya tersedia dengan bracelet dan juga rubber ya. Kalau untuk braceletnya ini cukup ikonik, Seiko SKX menggunakan Jubilee. Cukup jelas di sini. Jadi jam tangan ini merupakan jam tangan diver dari Seiko. Selain itu ada ukuran 38 mm-nya, yaitu Seiko SKX 013 dengan bezel berwarna hitam ya. Oke, dan jam tangan ini tentunya sudah dilengkapi dengan sertifikasi ISO ya. Jadi dia sudah memenuhi standar untuk diving ya. Dan di sini fiturnya cukup basic sebenarnya. Dia ada loomnya di sini, di index markernya, kemudian bezel yang bisa diputar 120 klik karena dia jam tangan diver tentunya. Dan juga dia memiliki fitur day and date ya, bisa kalian lihat di sini. Terus untuk ciri-ciri jam tangan Seiko diver biasanya ada di belakangnya, ada gambar logo tsunami seperti ini ya. Dan dia belum ada logo prospek karena jam tangan ini memang tidak dimasukkan ke lini prospek karena movementnya juga masih 7S26. Kalau kita tahu di lini prospek sekarang ini rata-rata movementnya sudah menggunakan 4R ya. Dan jam tangan ini cukup ikonik sekali dan sekarang sudah menjadi perburuan para kolektor tentunya karena sudah discontinued pada tahun lalu ya. Dan seperti ini penampakannya dengan bracelet Jubilee seperti ini, cukup berkarakter jam tangan ini. Kemudian yang membuat jam tangan ini berkarakter selain itu adalah crown yang ada pada pukul 4 ya. Nah, ini karakter dari Seiko, bisa kalian lihat di sini juga Seiko 5 saya yang di sini juga ada crownnya di angka 4. Dia bukan menggunakan movement yang high end, bukan seperti 6R. Dia masih menggunakan movement 7S26, dimana dia belum dilengkapi dengan fitur hack winding ya. Jadi kalau kalian mengisi dayanya hanya bisa dengan digoyang seperti ini, belum bisa dengan memutar crown yang ada di sini. Oke, dan tentunya dia ada screw downnya karena dia jam tangan diver. Dan kenapa jam tangan ini bisa sampai di harga 5 juta? Saya pernah melihat di marketplace. Kalau kalian lihat di Tokopedia ada yang menjual jam ini hingga 5 juta rupiah. Ada hukum ekonomi di mana demandnya lebih tinggi dan orang rela untuk membayar lebih tinggi untuk mendapatkan jam tangan ini. Karena diisukan jam tangan ini waktu itu discontinued, dan pada waktu itu juga masih banyak toko yang menjual jam tangan ini. Sampai sekarang jam tangan ini di forum-forum, kemudian di banyak media sosial juga masih menjadi icon ya. Jam tangan ini masih jadi jam tangan Seiko yang paling ikonik, terus juga paling reliable. Sekarang mungkin harganya untuk yang bracelet di sekitar 3,7 saya terakhir melihat. Untuk yang seri dengan rubber secondnya masih di 3,5. Kembali lagi, jam tangan ini apakah worth it untuk dimiliki? Kalau kita lihat dari historinya, kemudian fitur yang ada di sini, itu berbanding terbalik. Kalau kita lihat historinya mungkin bisa dibilang worth it, apalagi buat para kolektor. Tapi kalau untuk spesifikasinya dengan harga segitu, kalian bisa mendapatkan Seiko Prospect dengan movement yang lebih advance tentunya. Ada Seiko Prospect, contohnya ada Seiko Samurai, kemudian ada juga Turtle. Jam tangan ini saya suka banget dengan ukurannya karena dia casingnya berbentuk seperti ini, membulat, jadi terasanya di tangan lebih kecil. Bahkan dengan jam tangan saya yang berukuran 39 mm, jam tangan ini masih terasa lebih kecil dan ringan. Oke.
Seperti ini, movement-nya juga nggak akurat banget. Jadi dalam satu hari dia plus minus di 45 detik. Oke, seperti ini penampakan jam tangan Seiko SKX 009 ya. Dan jam tangan ini sudah saya miliki dari tahun 2019 lalu. Seperti ini penampakannya. Dan ini juga jam tangan yang paling sering saya pakai. Saya juga pernah punya Seiko SKX 007, kalian bisa cek aja di video saya. Saya juga pernah mereview Seiko SKX 007. Dan ini adalah Seiko SKX 009. Selain itu yang menjadi kontroversial dari jam tangan ini juga sudah banyak ditemukan di marketplace untuk fake-nya, atau antusias biasanya menyebutnya dengan Fakeco ya. Jadi dia juga cukup mirip, movement-nya juga mirip, dan juga yang membedakan biasanya ada detil-detil. Kalau saya biasanya melihatnya dari bezelnya di sini. Kalau bezel yang fake itu biasanya agak rata ya di bagian loom pipe-nya di sini. Terus kemudian detil-detil seperti tulisan Seiko yang di printing di dalam ini juga biasanya front-nya agak sedikit berbeda. Kemudian back case-nya juga berbeda. Seperti ini penampakannya, dan ini braceletnya juga bukan bracelet original, ini bracelet aftermarket, tapi ini lebih solid daripada originalnya. Cuman untuk memasangnya butuh sedikit adjust di sini. Untuk saat ini mungkin harganya sudah bisa dibilang sedikit overpriced untuk jam tangan dengan spesifikasi seperti ini, di harga di atas 3 juta. Demikian penjelasan singkat atau mungkin pandangan saya tentang Seiko SKX yang saat ini banyak ditemukan palsunya atau fake-nya, dan juga harganya yang terus naik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa sisakan di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa.